Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Sebuah mobil pickup terbakar di area Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Karena memuat 24 jerigen berisi BBM 1,4 ton lebih, api sulit dipadamkan. Mobil pickup terbakar di area Pelabuhan SDF Tarakan, Kalimantan Utara. Mobil membawa puluhan jerigen bahan bakar minyak ini tiba-tiba terbakar di bagian belakang ketika kondisi mesin hidup dan hendak mengisi bahan bakar ke speedboat. Sopir segera keluar dari mobil sebelum api membesar dan menimbulkan ledakan. Karena bermuatan 24 jerigen berisi BBM jenis Pertalite 1,4 ton lebih, api sulit dipadamkan. Petugas damkar membutuhkan waktu sekira 30 menit memadamkan api menggunakan foam agar cepat mengurai api. Kronologisnya kita kurang tahu. Tapi ini mobil apa nih biasanya? Biasanya sih yang ngantar-ngantar bensin. Kini lokasi terbakarnya mobil sudah diberi garis pembatas untuk mempermudah polisi melakukan penyidikan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas dengan luka tusuk. Guna mencegah terjadinya aksi anarkistis, aparat gabungan berjaga di lokasi kejadian. Terlihat aksi sejumlah pemuda Kanakea memblokade jalan pasca ditemukan mayat dengan luka tusuk bersimbah darah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu dini hari. Mereka meminta pihak kepolisian segera mengusut dan menangkap terduga pelaku penganiayaan yang menimpa LS, salah seorang pemuda Kanakea hingga tewas. Terkait kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 4 orang saksi untuk dimintai keterangan. Seorang laki-laki inisial LD, korban mengalami luka tusuk, lalu kemudian tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia hari ini. Guna mencegah adanya anarkis warga, aparat gabungan dari Polres Bau-Bau dan TNI berjaga di lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Lombok Barat membekuk para pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang siswa SMA. Aksi para pelaku dipicu hanya karena saling bertatapan saat bertemu di jalan. Para pelaku pengeroyokan yang diamankan diantaranya berinisial PB, KU, IS, IH, MH, dan MN. Mirisnya, 5 di antara 8 pelaku masih berusia di bawah umur. Para pelaku diamankan Polres Lombok Barat setelah mengeroyok JR, pelajar berusia 16 tahun hingga meregang nyawa. Aksi para pelaku dilakukan saat korban berpapasan dan saling menatap dengan para pelaku di Jalan Bypass Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Para pelaku kemudian mengeroyok dan menikam korban dengan senjata tajam. Para pelaku terancam pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Setiap saat dia jalan sering dibawa. Oh, bisa masuk di Lalu benarkah aksi para pelaku di Lombok Barat ini hanya karena dipicu korban berpapasan dengan 8 pelaku? Kita bergabung dengan Ibtu Imade Dharma Yulia, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat. Selamat siang, Pak Dharma. Selamat siang, Bang Sandi. Pak Dharma, bisa Anda ceritakan lagi bagaimana kronologis peristiwa tersebut? Benarkah ini hanya dipicu karena korban bertatapan dengan para pelaku, Pak? Baik, terima kasih, Bang Sandi. Di sini terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diawali dari kronologis kejadian, yaitu pelapor inisial MFI bersama korban inisial CR dan satu teman lainnya berinisial MR itu mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Mataram menuju jalur P2 Lombok Barat, di mana di Tugu Tembolak perbatasan Mataram dan Lombok Barat itu bertemu dengan 8 tersangka, sehingga korban
tidak sengaja menoleh ke kiri, sehingga terjadi tatap mata dan korban bersama MFI dan rekan lainnya, saudara inisial NR, itu menuju ke arah Lombok Barat, lalu dikejar oleh 8 pelaku, sehingga tepat di depan kuburan di daerah Bil 2 terjadi cekcok, sehingga beberapa dari pelaku melakukan tendangan ke arah para korban, sehingga ada dari belakang pelaku, salah satu inisial LK, mengeluarkan sebilah keris menusuk salah satu korban inisial JR dari belakang hingga menembus ke bagian perut depan. Baik, terjadi penikaman. Pak Dharma, sebenarnya korban ini kenalkah dengan ke-8 pelaku? Secara korban dengan para pelaku tidak saling mengenal. Baik, baik. Kalau 2 orang yang juga berboncengan dengan korban JR ini, apakah dikeroyok juga, Pak? Terhadap 2 korban itu sama-sama dikeroyok juga, namun 2 korban tersebut tidak sampai kena keris. Baik, kalau informasi yang saya dapatkan 5 di antara pelaku yang diamankan ini berusia masih di bawah umur. Mereka ini hanya ikut-ikutan atau memang terlibat juga atau bagaimana, Pak? Baik, Bang Pandi, dari 8, 5 di antaranya masih anak-anak. Mereka ikut di dalam pengeroyokan tersebut. Tapi yang melakukan penikaman berapa orang, Pak? Yang melakukan penikaman 1 orang, Bang Pandi. 1 orang. 8 pelaku ini, apakah ada indikasi di bawah pengaruh minuman keras hingga melakukan aksi mereka atau bagaimana, Pak? Terhadap 8 pelaku tidak ada berada di bawah minuman keras, tidak ada. Baik, berarti secara sadar melakukan aksinya ya, Pak ya. Kalau selain 8 pelaku ini masih ada pelaku yang dikejar oleh pihak Anda? Sejauh ini seluruhnya sudah ketangkap dan kami amankan, kami lakukan proses tindak lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, Pak, dengar-dengar kalau tidak salah, ini informasi yang kami dapatkan, saya konfirmasi, lokasi di kuburan tempat-tempat peristiwa tersebut terjadi, benarkah sering terjadi aksi kriminal karena salah satunya adalah kurangnya lampu penerangan katanya, Pak? Bisa dikatakan begitu, Bang Pandi, sehingga kami menyarankan untuk sama-sama dari kami tetap melakukan kegiatan patroli sesuai dengan perintah pimpinan. Kami sering melakukan kegiatan patroli sehingga meminimalisir terjadinya aksi kriminalitas. Baik, Pak Dharma, terakhir hukuman untuk ke-8 pelaku, apakah ini akan dibedakan antara 3 pelaku dewasa dengan 5 orang yang masih di bawah umur, Pak? Baik, Bang Pandi, terhadap para pelaku, 5 diantaranya anak-anak sebagai pelaku, yaitu anak berhadapan dengan hukum. Kami sangkakan pasal 76 huruf C, Jo pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, diancam dengan maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk terhadap 3 pelaku dewasa, kami sangkakan pasal 76 huruf C, Jo pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak di nomor 35 tahun 2014 dan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1, 2, 3 dengan maksimal ancaman hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara untuk 8 pelaku. Terima kasih Pak Dharma informasinya kepada kami di News Siang. Selamat siang Pak Dharma. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Toba, Sumatera Utara diamankan Satreskrim Polres Toba karena diduga menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Pelaku tega menganiaya darah dagingnya sendiri hanya karena tidak mau belajar dan tidak tidur siang. NB kini harus mendekam dan merasakan dinginnya jeruji besi setelah diamankan petugas Satreskrim Polres Toba. NB diamankan setelah menganiaya RM, buah hatinya yang masih berusia 6 tahun. Kasus ini terungkap saat bidan desa yang juga merupakan istri kepala desa Nato Lutali melihat korban menangis dengan sekujur tubuh penuh luka lebam di pagar depan rumahnya. Kami
mintai keterangan bahwasanya anak itu sulit diatur, sulit diajari, gitu menurut orang tuanya. Makanya terjadi kekerasan terhadap anak di bawah. Meski mengaku sayang dan hanya ingin mendidik buah hatinya, NB kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Maluku Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak warga Labuan Batu, Sumatera Utara ditemukan tewas setelah bermain di parit galian. Minimnya pengawasan di lokasi kejadian menjadi penyebab peristiwa ini. Suasana duka mewarnai rumah keluarga bocah yang tewas tenggelam saat bermain di parit di Labuan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban tak henti menangis dan meratapi kepergian buah hatinya yang berusia 11 dan 8 tahun. Saya tadi pas mau berangkat nganter barang, ada orang minta tolong kan. Jadi istri saya jerit-jerit, saya pun bingung. Dan katanya anak saya tenggelam kan gitu kan. Itu saya kejar kemari, rupanya udah mau diangkat ambulan. Minimnya pengawasan di lokasi bekas galian tambang membuat anak-anak leluasa bermain tanpa menghiraukan keselamatan. Mereka ingin bermain, ada 6 orang bersepeda dan mereka melihat ada kolam. Jadi mereka langsung mandi dan yang 5 orang mandi atas nama yang 5 orang mandi, yang 2 tenggelam. Begitu 2 tenggelam, yang 1 berusaha untuk menolong, yang atas nama si Putra umur 11 tahun berusaha untuk menolong, tapi dia tidak bisa menolong dan mohon bantuan kepada ada pihak daripada perusahaan yang ada di sini. Dan mereka sudah tidak terselamatkan lagi dan korban sudah tenggelam di dalam. Selanjutnya warga diminta meningkatkan pengawasan pada anak mereka, terutama saat bermain di lokasi yang berbahaya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Diduga karena bersenggolan, sopir angkot dan ojol nyaris adu jotos. Kami hadirkan informasinya usai jeda.